Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kita masuk kepada bab 2 tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Tujuan dari pembelajaran bab 2 ini, yang pertama, murid dapat menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. Yang kedua, murid dapat memahami penurunan dan penulisan Al-Quran secara bertahap. Dan yang ketiga, murid dapat menganalisis sejarah penurunan Al-Quran. Kita lihat di sini ada peta konsep, di mana di sini ada Al-Quran. Nanti akan kita bahas kapan Al-Quran itu diturunkan, dan sejarah penulisan Al-Quran dan pengajaran Al-Quran. Yang pertama, pengertian turunnya Al-Quran. Secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat bilauhil mahfudz dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Tentang kaifiat Al-Quran itu diturunkan, telah terjadi penyelisihan antara ulama. Ini perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut pendapat ulama jumhur atau kebanyakan ulama, bahwa lafaz Al-Quran tertulis di Lauhil Mahfudz lalu dipindah dan diturunkan ke bumi. Dengan demikian tidak ada lagi lafaz-lafaz Al-Quran di Lauhil Mahfudz. Menurut pendapat Hasbi As-Siddiqi, yang dinukil bukan lafaz yang termaktub, hanya disalin lalu diturunkan. Hal ini sama dengan orang yang menghafal isi Al-Quran. Isi kitab tetap berada dalam kitab, yang disalin dalam hafalan pun persis sebagaimana yang tertulis dalam kitab Al-Quran itu. Proses turunnya wahyu Al-Quran pertama kali. Dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Dzulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi SAW bertahanus atau menyendiri beribadah di Gua Hira. Pada saat itu turunlah wahyu dengan perantara malaikat Jibril Al-Amin dengan membawa beberapa ayat Al-Quran Al-Hakim. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebelum wahyu diturunkan, telah turun sebagian irhas, tanda dan dalil, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah yang menunjukkan akan datangnya wahyu dan bukti nubuwah bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Di antara tanda-tanda tersebut adalah mimpi yang benar dikala beliau tidur dan kecintaan beliau untuk menyendiri dan berkholwat di Gua Hira untuk beribadah kepada Tuhannya. Yang kedua, pengertian penulisan Al-Quran. Setelah kita tadi membahas tentang pengertian penurunan Al-Quran, sekarang kita bahas pengertian penulisan Al-Quran. Yang dimaksud dengan penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf atau kitab yang berjilid pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini melewati 3 jenjang, yaitu yang pertama pada zaman Nabi, yang kedua pada zaman sahabat Abu Bakar, dan yang ketiga pada zaman sahabat Utsman bin Affan. Yang pertama pada zaman Nabi, tahap pertama adalah zaman Nabi Muhammad SAW, di mana pada tahap ini hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Siapa saja di antara para sahabat yang mendengar satu ayat, maka akan langsung menghafalnya atau menuliskannya dengan sarana seadanya.
bisa di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta. Pada zaman sahabat Abu Bakar, ini jenjang yang kedua, pada zaman ini terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Nah, seusai perang Yamamah, sahabat Umar bin Khattab menyampaikan pendapat kepada Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Namun, sahabat Abu Bakar menolaknya. Ia tidak ingin melakukannya karena takut dosa. Sehingga sahabat Umar bin Khattab ini terus-menerus mengemukakan pandangannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati sahabat Abu Bakar untuk hal itu. Dia lalu memanggil Zaid bin Sabit dan memerintahkannya untuk menuliskan ulang catatan-catatan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Nah, mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga dia wafat, kemudian dipegang oleh Umar bin Khattab hingga wafatnya, dan kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar, yaitu putri daripada Umar bin Khattab. Yang ketiga, zaman Utsman bin Affan, ini jenjang yang ketiga. Periode ini adalah periode ketika proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Banyak catatan dan kumpulan-kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Ini yang berbeda adalah dialek bacaannya. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya, kemudian bertengkar dan akhirnya berpecah belah. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisam radhiyallahu anhum untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Zaid bin Sabit berasal dari kaum Ansor, sementara 3 orang yang lainnya berasal dari kaum Quraisy. Utsman mengatakan kepada ketiganya, jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid bin Sabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut. Mereka pun lalu mengerjakannya, dan setelah selesai, Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah, yang tadi adalah Hafsah binti Umar, dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam dengan tujuan agar bacaan antara umat Islam yang satu dengan yang lainnya itu satu mushaf, satu dialek, seperti itu. Perbedaan pengumpulan Al-Quran antara sahabat Abu Bakar Siddiq dengan Utsman bin Affan. Dari Abu Bakar Siddiq, perbedaannya adalah tujuan menuliskan dan mengumpulkan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak tercecer dan tidak hilang tanpa membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf. Zaman Utsman bin Affan, tujuan mengumpulkan Al-Quran dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan dan membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran karena timbulnya pengaruh yang mengkhawatirkan pada perbedaan dialek bacaan tersebut. Nah, ini pada zaman Utsman bin Affan ini karena Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru sehingga terjadi akulturasi budaya dan mengakibatkan adanya perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran, sehingga Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran tersebut menjadi satu dialek dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar Al-Quran ini bisa dipahami dan bisa diterima oleh umat Islam di seluruh dunia. Demikian sedikit dari penjelasan tentang bab 2 tentang penurunan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Kalau mungkin ada yang belum paham atau belum jelas bisa ditulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.